Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du, siswa-siswi kelas 9 SMP IT Aliyah Islamic School. Kita lanjutkan materi fikih. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas bab yang pertama berkaitan tentang puasa Ramadan. Telah kita jelaskan pengertian puasa, hukum puasa, ancaman bagi orang yang meninggalkan puasa Ramadan, dan terakhir saya berikan tugas untuk menyebutkan keutamaan puasa, bahwasanya puasa adalah sebagai perisai dan pelindung sebab dikabulkannya doa, pembebasan dari api neraka, penyebab dimasukkannya ke dalam surga, dan orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kegembiraan, yaitu ketika dia berbuka dan nanti pada hari kiamat ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga orang yang berpuasa nanti dia akan dimasukkan ke dalam surga melalui pintu khusus yang disebut dengan pintu Ar-Rayyan. Nah, berikutnya silakan dibuka bukunya, bab yang kedua, halaman 11, tentang syarat, rukun, sunnah, dan pembatal puasa. Ada 4 poin yang dibahas pada bab yang kedua ini. Yang pertama yaitu syarat, yang kedua rukun, yang ketiga sunnah, dan yang keempat pembatal puasa. Kita tidak membahas semuanya untuk kesempatan kali ini, ya. Mungkin kita akan bahas syarat dan rukun. Nah, kita baca apa yang disampaikan di buku ini. Setiap manusia harus mengetahui seluk-beluk amal ibadah yang dilakukan, baik itu syarat, rukun, sunnah maupun pembatalnya. Pengetahuan ini penting agar amal ibadah yang dia lakukan itu membuahkan pahala dan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seperti ibadah-ibadah yang lainnya, seperti ibadah sholat. Sholat bukan hanya sekedar ritual tanpa adanya rukun dan syarat, memiliki aturan-aturan khusus, cara-cara khusus. Nah, demikian pula puasa. Puasa bukan hanya sekedar menahan makan dan minum saja, tetapi memiliki syarat-syarat, ketentuan-ketentuan yang itu membuat puasa kita menjadi sah dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut kita sebutkan yang pertama, syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa artinya kepada siapa puasa itu diwajibkan. Ada 6 ya, syarat wajib puasa. Yang pertama Islam, yang kedua berakal, yang ketiga baligh, telah mencapai umur dewasa, yang keempat menetap, 5 suci dari haid dan nifas sepanjang hari, dan yang keenam dilaksanakan pada waktunya. Kita jelaskan satu persatu. Jadi yang pertama di antara syarat wajib puasa adalah Islam. Syarat wajib puasa adalah Islam. Seorang yang berbuat amal kebaikan dengan ikhlas tetapi masih dalam keadaan kafir, maka seluruh amalnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Islam merupakan syarat utama diterimanya amal ibadah. Apabila ada orang kafir, mungkin agamanya Kristiani, Yahudi, Nasrani, dia melakukan amal kebajikan, menyumbangkan hartanya untuk membangun masjid, bersedekah, semua itu sia-sia karena masih ada penghalang di dalam dirinya, yaitu dia masih dalam keadaan kafir. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Kahfi
yang menjelaskan bahwasanya amal ibadah orang-orang kafir itu sia-sia, ya. Ayat 103 ayat 105, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fahabitat a'maluhum falat nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna." Katakanlah ya Muhammad, apakah perlu kami beritahukan kepadamu tentang orang yang paling rugi perbuatannya, yaitu orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka mengira telah berbuat sebaik-baiknya. Mereka itu adalah orang yang mengingkari ayat-ayat Allah mereka dan tidak percaya terhadap pertemuan dengan Allah, maka sia-sialah amal mereka. Kemudian yang kedua, di antara syarat wajib puasa adalah berakal. Muslim yang berakal. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan akal sehat kepada manusia. Tujuannya agar dia dapat berfikir sehingga mampu memilih mana yang baik dan yang buruk. Sebaliknya, orang yang tidak memiliki akal sehat ataupun gila tidak dapat berfikir sehingga dia tidak mampu membedakan mana yang baik dan yang buruk. Makanya di dalam ibadah itu ada yang namanya niat. Dan niat ini tidak mungkin tergambar bagi orang yang tidak memiliki akal. Jadi intinya orang gila, orang yang tidak waras, maka dia tidak wajib puasa. Kemudian yang ketiga, baligh, orang yang telah mencapai umur dewasa. Iya, kondisi baligh bagi laki-laki dan perempuan itu dapat diketahui melalui tanda-tanda. Iya, artinya bagaimana orang itu dikatakan sudah baligh? Di antaranya dia mengalami mimpi basah, tumbuh bulu di sekitar kemaluannya, dan khusus bagi anak perempuan adalah dia mengeluarkan darah haid. Kemudian yang keempat, di antara syarat wajib puasa yaitu menetap. Artinya dia bukan seorang musafir. Iya, orang yang dalam keadaan menetap di daerah tertentu, misalnya dia orang Tangerang dan dia tinggal di Tangerang, maka dia berkewajiban untuk melaksanakan puasa Ramadan. Adapun misalnya kita tinggal di Tangerang kemudian kita safar, berpergian jauh ke suatu daerah, ke Surabaya misalnya, maka ya kita boleh untuk tidak berpuasa. Namun tentunya ketika kita tidak berpuasa karena dalam keadaan safar, maka wajib untuk menggantinya di hari yang lain. Iya. Kemudian yang kelima, di antara syarat wajib puasa khususnya bagi wanita, dia suci dari haid dan nifas sepanjang hari. Setiap wanita yang telah baligh akan mengalami haid dan nifas. Jika wanita mengalami haid dan nifas, maka aktivitas dalam beribadahnya terbatasi. Contohnya, ketika haid dia dilarang melaksanakan sholat, puasa, memegang Al-Quran. Larangan ini karena wanita yang sedang mengalami haid dan nifas berada dalam keadaan tidak suci. Itu dia berada dalam keadaan berhadas besar. Sebagaimana dijelaskan di dalam hadis, "Alaisa idza hadat lam tusalli wa lam tasum." Bukankah apabila wanita sedang haid, ia tidak mengerjakan sholat dan puasa? Kemudian yang terakhir, di antara syarat wajib puasa adalah dilaksanakan pada waktunya. Jadi puasa ini adalah ibadah yang memiliki batasan-batasan waktu. Kita tidak boleh mengerjakannya itu sembarangan waktu. Khusus puasa Ramadan harus dikerjakan di bulan suci Ramadan. Iya. Setiap ibadah yang disyariatkan telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik itu cara ataupun waktunya. Begitu juga puasa, Allah menetapkan cara dan waktunya. Jika seseorang berpuasa pada malam hari sampai pagi hari pada bulan Ramadan, maka dinilai itu tidak sah. Jadi puasa dilakukan dari subuh sampai maghrib, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala,
wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimus siyama ilal lail. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai datang malam. Surat Al-Baqarah ayat 187. Jadi kesimpulannya, ini ada 6 poin yang berkaitan dengan syarat wajib puasa. Yang pertama muslim, yang kedua berakal, yang ketiga baligh. Ya, maka 3 poin ini kalau orang sudah terpenuhi, muslim, baligh, akal, dia dikatakan mukallaf. Kemudian yang keempat menetap, yang kelima suci dari haid dan nifas, yang keenam dilaksanakan pada waktunya. Kemudian poin yang kedua yaitu rukun puasa. Puasa seorang hamba pada bulan Ramadan tidak akan diterima oleh Allah jika rukun-rukunnya tidak terpenuhi. Rukun ini berfungsi sebagai penentu diterimanya amal ibadah. Jadi bedanya syarat itu dilakukan sebelum puasa. Kalau rukun dilakukan ketika berpuasa. Di antaranya adalah yang pertama niat, yaitu bertekad dengan kesungguhan dan kesengajaan hati untuk beribadah demi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di malam hari dia harus niat, besok saya mau puasa. Niat puasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan niat puasa tidak boleh dilafazkan. Nawaitu shoma godin an ada'i fardhi syahr Ramadhana. Ini semuanya bid'ah. Tidak ada ajarannya dari Nabi SAW. Maka niat yang benar cukup di dalam hati. Besok aku ingin puasa karena Allah, sudah selesai. Ya. Jadi puasa tanpa niat, puasanya sia-sia. Kemudian yang terakhir, yang kedua rukun puasa adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Ya, jadi dia meninggalkan makan, minum, ya, dan juga tidak melakukan hubungan suami istri. Ya, pokoknya ini 2 rukun puasa yang jika ditinggalkan orang puasa tapi tidak niat, maka puasanya itu sia-sia. Demikian untuk materi pada kesempatan kali ini, ya. 2 poin yaitu syarat puasa dan rukun puasa. Silahkan dibaca kembali. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.